Hi everyone, welcome back again with me Adrian, your personal reviewers. Thank you buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang sebuah produk yang sudah ada di atas meja saya, yaitu sebuah handphone flagship dari Huawei, Huawei seri P40 Pro. Nah, ini adalah seri flagship dari Huawei yang cukup kontroversial ya di tahun ini. Kenapa? Karena ini adalah sebuah smartphone yang tidak memiliki support dari Google, yang berarti kalian tidak memiliki Google Mobile Service. Hal ini mengakibatkan tentu saja ada beberapa fitur yang mungkin kalian akan sedikit butuh penyesuaian jika kalian menggunakan GMS sebelumnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang produk Huawei P40 Pro ini, ada baiknya kita unboxing dulu produknya. Yuk! Ya guys, ini adalah penampakan dari boxnya Huawei P40 Pro. Ini adalah produk smartphone-nya Huawei yang sudah bekerja sama dengan Leica. Jadi kalau kalian tahu, Leica itu adalah produsen dari sebuah kamera yang kualitasnya sangat bagus. Sehingga kalau kalian tahu, P yang dari singkatan P40 Pro ini adalah fotografi. Jadi ini adalah smartphone yang dikhususkan teknologinya lebih kepada kameranya. Nah, kita lihat dari samping, ada tulisannya Huawei P40 Pro dibalut dengan accent gold ya. Kemudian dari sini ini sudah bisa untuk 5G. Jadi boleh dibilang ini adalah future proof guys. Jadi kalau misalnya kalian nanti Indonesia sudah masuk 5G, smartphone ini sudah aman. Kalian nggak perlu pusing lagi harus mengganti smartphone baru, karena ini udah sporting ya. Nah, dari samping sini masih sama tulisannya Huawei P40 Pro, dan di belakangnya polosan. Tapi ini sudah menggunakan bahasa Indonesia guys. Jadi udah pasti ini smartphone-nya supporting bahasa Indonesia ya. Sekarang kita akan coba untuk unboxing produk Huawei P40 Pro ini. Iya. Ini guys penampakannya si smartphone Huawei P40 Pro. Kita bisa tarik dari sini ya. Dia smartphone-nya kita letakin di sini dulu. Kemudian kita akan coba lihat apa isi dalam ini. Oke, ini sudah terlepas. Nah, masih ada lagi sebuah box ya. Kita singkirkan dulu. Di dalamnya ada 3 item. Ini earphone ya guys, dan ini udah pasti dia Type-C punya. Jadi kalau kalian tahu si Huawei kan tidak ada earphone jack ya. Jadi dia multi purpose untuk USB Type-C. Kalian bisa gunakan ini nanti di si Huawei P40 Pro. Kita letakin di sini dulu ya guys ya. Kemudian ada satu lagi di bawah ini. Ini harusnya nih kabel charger ya. Kita akan buka dulu. Nah, ini dia kabel chargernya. Ini kabelnya guys, dan ini agak unik, ada warna ungu ya di sini ya. Biasanya saya temukannya warna putih sih. So ini adalah kabel chargerannya. Dan yang terakhir adalah ini dia. Ini adapter supercharge guys. Ini supercharge dengan kapasitasnya itu kalau kalian lihat ini sampai dengan 40 watt ya. Wow, nice banget. Thank you ya Huawei udah support dengan fast charging ini. Ini kotaknya harusnya ada manual paper, SIM ejector, dan harusnya ada casing ya. Coba kita buka ya. Nah, ini dia guys, isi dari kotaknya. Oh benar, di sini ada SIM card ejector. Nah, ini udah kosong, kita singkirkan dulu ya guys ya. Ini dia penampakannya. Ada casing putih dan ada kartu garansi perangkat merek Huawei. Ini berarti udah resmi di Indonesia ya. Panduan mulai cepat, quick start guide. Oke, nice. Kita letakin di sini dulu. Dan terakhir adalah casingnya. Ini putih harusnya sih. Oh benar, ini putih. Nah guys, ini casing bening transparan ya dari Huawei. Jadi ini cukup banyak nih kita dapetin ya. Oke. Sekarang kita akan pindah ke si Huawei P40 Pro nya ini. Wow, nice. Sekarang kita akan coba langsung buka ya guys ya. Oke, ini sudah terbuka plastiknya. Kita singkirkan dulu.
Nah, ini dia penampakan dari Huawei P40 Pro. Yang menjadi ciri khasnya adalah di bagian belakangnya nih guys. Nah, ini saya kletek dulu ya, biar kita bisa lebih enak melihat bentuk estetika dari si smartphone ini. Oke, ini dia. Ya, ini guys penampakannya untuk bodinya yang warna silver frost ya, yang saya punya ini. Ini sungguh elegan ya untuk kalau lelaki yang pakai nih. Saya suka warna ini. Kalau nggak salah saya ada warna ini sama warna biru. Ini guys penampakan dari signature-nya P40 Pro adalah seperti ini. Ini ada penampakan kameranya. Dan di sini di bagian depan ini ada dua kamera lagi ya, seperti itu. Dan seperti ini screen to body rasionya. Kalau impresi pertama saya, ini pas untuk digenggam, walaupun ini kelihatan besar di sini, agak ada lebih di sini, tapi ini untuk viewing angle-nya cukup baik guys. Nice banget. Sekarang kita akan lihat dari sisi sampingnya dulu ya. Nah, kalau dari sisi sampingnya, ini ada tombol power. Jadi ini ada garis merah untuk menandakan dia itu power. Dan di sini adalah volume up, volume down seperti biasa ya guys ya. Kemudian kosong. Tidak ada apa-apa lagi. Kita pindah ke sisi atasnya. Di sini ada infrared dengan mikrofon. No button ya, pure mulus. Dan di bawah sini ada USB Type-C. Ini untuk SIM card ejector. Terus ada untuk mikrofon serta untuk audionya, speaker ya. Tapi untuk speakernya ini masih audionya mono sih ya, bukan yang stereo. Oke, sekarang saya akan lihat untuk detail-detailnya guys. Nah ini, kalau kalian lihat di sini ada lengkungan seperti ini ya. Sumpah ini kesannya elegan sekali loh. Nice banget. Karena bezelnya ini silver dibalut dengan backnya yang silver frost, itu senada guys rasanya. Benar-benar silver lining saya bilang ya. Wah, Huawei Indonesia. Berarti udah benar-benar garansi Indonesia ya guys ya. Jadi kalian tidak perlu cemas untuk beli smartphone ini, karena ini sudah aman untuk dibeli dan garansi resmi Huawei Indonesia. Wow, budaya Indonesia sekali ya. EMUI, oke. Nah, selamat datang. Kita akan setting dulu guys, nanti kita akan kembali lagi. Hop. Nah, ini sudah saya nyalakan smartphone-nya guys. Dan dia ada pre-install beberapa aplikasi ya, seperti ini yang kalian lihat. Dan impresi pertama saya adalah ini smooth banget guys. Ini sumpah ini smooth banget. Nah, karena ini sudah masuk resmi Indonesia, otomatis dia membawa beberapa software lokal. Tapi jika kalian tidak mau, nanti kalian bisa menghapusnya. Untuk masuk ke aplikasi, kalian bisa pilih untuk Huawei App Gallery yang ini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa kalian install. Yang uniknya, saya pikir ini adalah smartphone dari Huawei China. Dan saya coba mencari PUBG Mobile. Namun untuk PUBG not available yet. Dan saya harus menambahkan ke wishlist saya. Kemudian karena saya juga sering main Mobile Legends, ini juga belum available di Huawei App. Mungkin salah satu yang bisa kita lakukan adalah kita menggandeng suatu aplikasi pencari lagi yang harus segera kita install ketika kalian memutuskan untuk membeli smartphone ini. Memang smartphone ini bagus, cuma memang downside-nya pada bagian softwarenya. Sekarang saya akan coba untuk menginstal beberapa aplikasi dengan software tambahan lainnya ya guys ya. Nah, itu tadi adalah video unboxing untuk seri Huawei P40 Pro. Produknya sudah ada di depan kita bersama. Ini dia guys. Ini adalah seri Huawei P40 Pro yang warnanya adalah silver frost. Ini adalah smartphone flagship yang menurut saya cukup bisa kita pertimbangkan jika kalian memutuskan untuk membelinya di tahun ini. Namun, tentu saja sebuah handphone flagship yang tidak didukung oleh Google Mobile Service menjadi sebuah pertimbangan yang cukup alot untuk beberapa orang. Pertanyaannya seperti ini, apakah handphone ini bisa kita andalkan walaupun dia tidak menggunakan Google Mobile Service? Oke, pertimbangannya seperti ini guys. Jika kalian datang dari pengguna Android yang biasa menggunakan jasa dari Google sebagai media utama penyedia softwarenya, yang bisa kita download aplikasi melalui Play Store, hal itu tidak dapat kalian temui di Huawei P40 Pro ini. Solusinya bagaimana? Nah, solusinya Huawei P40 Pro ini menawarkan aplikasi dari Huawei sendiri. Kalau saya buka smartphone-nya ya guys ya, itu ada namanya Huawei Apps Gallery.
Nah, seperti ini tampilan dari Huawei Apps Gallery. Huawei Apps Gallery ini dapat membantu kalian mencari aplikasi yang kalian butuhkan. Nah, karena ada beberapa aplikasi yang tidak masuk di Huawei App Gallery dan aplikasi tersebut belum tersedia saat ini, maka kalian dapat menginstal satu lagi aplikasi yang namanya Petal Search Engine. Nah, saya akan sekarang buka untuk Petal Search Engine di aplikasi seperti ini. Ini adalah aplikasi yang bisa kalian cari dan kalian download segera. Gunanya apa? Dia akan membantu mencarikan aplikasi-aplikasi yang kalian sering pakai di smartphone kalian. Nah, aplikasi yang mungkin akan kalian butuhkan tentunya adalah aplikasi media sosial. Media sosial yang biasa sering digunakan untuk saya pakai di smartphone saya itu adalah yang namanya Instagram. Instagram pun bisa saya gunakan dengan baik di smartphone ini, tidak ada kendala. Seperti ini kalian lihat. Jadi semua fitur yang ada di sini saya bisa untuk play dan tidak ada masalah menggunakan Instagram di smartphone ini. Nah, aplikasi apa lagi yang saya gunakan? Mungkin adalah aplikasi dari TikTok. Nah, untuk TikTok sendiri pun saya bisa menggunakannya tanpa ada kendala di smartphone ini. Lalu, untuk aplikasi lainnya apa? Mungkin adalah aplikasi edit foto. Edit foto mungkin kalian butuhkan yang namanya Lightroom atau Snapseed. Nah, Lightroom pun juga sudah bisa di-download di handphone Huawei P40 Pro. Jadi, dengan Petal Search Engine itu membantu kalian mencari aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan. Memang kalau dari berpindah dari Play Store ke Petal Search Engine akan sedikit butuh waktu penyesuaian beradaptasi sih. Nah, bagaimana dengan aplikasi dari YouTube? YouTube pun juga sudah bisa diinstal di Huawei P40 Pro ini dengan bantuan dari Petal Search Engine tadi guys. Jadi saya bisa menggunakan si Huawei P40 Pro untuk menonton YouTube. Kalau saya biasanya menggunakan Google untuk browsing dan saya tidak ingin berpindah dari Google untuk mencari berita-berita baru, apakah saya bisa menginstal Google? Jawabannya iya, bisa. Seperti yang kalian lihat, saya juga sudah menginstal Google di sini. Dan ketika saya klik Google pun saya bisa browsing dan saya tinggal ketik saya mau berita apa seperti itu. Ada yang bertanya kepada saya tentang smartphone ini seperti ini guys. Apakah smartphone ini bisa diandalkan untuk bermain game? Jadi, ketika kalian membeli sebuah handphone flagship yang harganya lebih dari 10 juta, kalian tentu mengharapkan performa yang bagus, chipset yang bagus, layar yang bagus, serta untuk kebutuhan gaming bisa disalurkan walaupun gamingnya nggak terlalu berat. Mungkin beberapa game yang dimainkan oleh kalian saat ini adalah Mobile Legends, PUBG, atau Call of Duty Mobile, lalu juga ada Asphalt. Nah, game-game tersebut dapat dengan lancar dimainkan di smartphone ini tanpa ada kendala. Dan yang terpenting adalah handphone ini tidak overheat. Jika kalian memutuskan untuk membeli Huawei P40 Pro, itu berarti kalian mencari sebuah smartphone yang cukup handal di bagian fotografinya. Nah, Huawei P40 Pro ini juga menjadi sebuah smartphone andalan saya ketika saya ingin menggunakan smartphone ini sebagai media kamera saya, karena saya tidak ingin membawa kamera mirrorless saya bepergian kemana-mana. Dan smartphone ini sudah bisa memberikan hal itu semua dengan bentuk yang sangat compact. Ya guys, ini adalah video depannya dari Huawei P40 Pro. Jadi ini saya merekod dengan handphone ini sendiri. Seperti ini hasil rekamannya. Ini adalah nuansa pada siang hari ya. Seperti ini hasil rekaman videonya. Menurut saya sih cukup oke lah ya. Apakah kameranya agak stabil? Nah, ini adalah perekaman menggunakan kamera belakangnya di Huawei P40 Pro. Saya menggunakan kamera yang perekamannya 1080p 30 fps. Ini sambil jalan santai guys. Dan ini sekarang adalah posisinya berlari ya guys ya. Oke. Apakah hasil perekamannya cukup stabil?
Hai guys, kali ini gue coba untuk nge-shoot bulan di pagi hari. Ini ada bulannya, sekarang kita akan coba shoot ya. Ya guys, ini bulannya guys. Gue zoom terus ya. Tuh ini dia, ini kalian lihat. Wah. Jika kalian sudah lihat dari hasil perekamannya, tentu saja kalian melihat bagaimana handphone ini sangat merekam dengan stabil. Nah, untuk urusan foto, smartphone ini sangat bisa diandalkan. Dan untuk urusan video, smartphone ini juga bisa diandalkan. Sehingga ini adalah sebuah full package yang sempurna pada sebuah handphone flagship yang saya butuhkan atau mungkin yang kalian butuhkan pada zaman sekarang 2020. Oke guys, thank you banget buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka, please subscribe in my channel. Dan tentunya di like dan komen di bawah ya. Kemungkinan jika kalian suka dengan produk ini, leave comment kenapa kalian ingin membeli Huawei P40 Pro. Dan mungkin juga tulis kenapa kalian tidak ingin membeli Huawei P40 Pro sebagai handphone flagship kalian. Oke guys, ditunggu komennya ya. See you in the next video. Stay fit, stay healthy.